Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing, semoga diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mempelajari pertemuan kali ini. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah melaksanakan ulangan harian, bab kedua, tema pesawat sederhana dan juga usaha. Maka bagi anak-anakku yang belum mengerjakan, masih ibu tunggu pengerjaannya, pengumpulannya sampai dengan hari ini. Jangan lupa mengerjakan, dan jika ada kendala, maka silakan hubungi ibu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bab ketiga, yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ini merupakan bab baru ya, jadi semoga anak-anakku semuanya semakin giat, semakin tekun dalam belajar. Ini materi biologi. Pada pertemuan kali ini, setidaknya pada bab ini kita akan bagi menjadi 5 pertemuan, dan pada pertemuan pertama, di bab 3 ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi akar, kemudian struktur dan fungsi batang. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, yaitu warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing. Nah, tadi ibu sebutkan organ seperti itu ya. Akar merupakan organ, kan seperti itu. Nah, masih ingatkah anak-anakku semuanya apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Ibu ulangi, organ itu merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, itulah yang dinamakan dengan organ. Terdapat 2 jenis sistem perakaran pada tumbuhan, seperti pada gambar, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Kita next. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, nanti ibu akan memberikan tugas berupa LKPD yang harus dikerjakan mengenai apa itu tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil, dan juga mungkin mengenai sistem perakaran. Untuk itu, simak videonya sampai akhir ya. Selanjutnya, fungsi akar. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Dengan kata lain, akar memiliki fungsi memperkokoh tumbuhan. Kemudian, berfungsi juga menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Nah, tanah itu merupakan salah satu medium tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi, sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen dan untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Fungsi utama dari akar, seperti yang ibu telah jelaskan tadi, adalah sebagai organ untuk memperkokoh tumbuhan dan juga untuk menyerap air atau mineral dari dalam tanah. Tetapi fungsi akar juga dapat mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi yang lain dari 2 fungsi tersebut. Fungsi lain dari modifikasi itu apa? Yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong, dan juga tempat menyerap oksigen, contohnya pada tumbuhan bakau. Nah, jadi fungsi akar itu selain fungsi pokoknya juga mengalami modifikasi fungsi akar. Pada gambar selanjutnya, pada wortel dan juga lobak memiliki akar tunggang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan
yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Nah, ini juga merupakan contoh modifikasi daripada fungsi akar, yaitu pada tanaman wortel dan juga lobak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kita lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya memiliki bentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh kuku-kuku atau nodus. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Seperti pada gambar ya, jadi batang itu memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh nodus atau kuku-kuku. Selanjutnya, batang memiliki banyak fungsi nih. Nah, antara lain adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tadi fungsi akar itu kan sebagai menyerap air dan zat hara. Kemudian pada batang itu berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral atau zat hara tadi yang dari akar menuju ke daun, kemudian dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini terlihat lagi perbedaan antara dikotil dan juga monokotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang, seperti terlihat pada gambar. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Nah, itu perbedaan batang monokotil dan juga batang dikotil. Kemudian bagaimana modifikasi fungsi pada batang? Sama seperti akar, pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada tumbuhan tebu dan kentang, kemudian juga pada tumbuhan rimpang kunyit. Jadi, sebagai fungsi-fungsi pokok batang seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, batang juga bisa mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, itulah materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu akan membahas atau mengulik lebih dalam mengenai struktur dan fungsi akar dan juga batang melalui LKPD. Jadi, pada pertemuan ini, anak-anakku semuanya juga dituntut aktif untuk mencari tahu dan belajar lebih giat lagi melalui penugasan-penugasan selanjutnya. Setelah ini, silahkan membuka link LKPD 1 ya. Jika ada kendala, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.